Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu cerita paling luar biasa dalam biologi manusia. Ini adalah kisah epik perjalanan sebuah sel telur dari awal mulanya yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sampai ke takdir akhirnya. Nah, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel deh. Coba tebak, kira-kira kapan sih proses pembentukan sel telur pada seorang perempuan itu dimulai? Pas dia puber? Atau mungkin waktu dia masih bayi? Jawabannya, dan ini benar-benar bikin kaget, ternyata jauh sebelum itu. Semua persediaan sel telur yang bakal dimiliki seorang perempuan seumur hidupnya, itu udah disiapin waktu dia sendiri masih jadi janin di dalam rahim ibunya. Ini kan benar-benar mengubah cara kita mikir ya. Ini bukan sekedar siklus bulanan, tapi sebuah kisah yang berlangsung seumur hidup. Oke, yuk kita putar waktu jauh ke belakang, ke titik paling awal, di dalam ovarium seorang janin. Disinilah semua fondasinya diletakkan. Semua ini berawal dari sel yang namanya oogonia. Anggap aja ini sel induk dari semua sel telur. Lewat pembelahan, sel-sel ini menciptakan seluruh stok calon sel telur, atau yang kita sebut oosit primer. Dan yang paling penting buat diingat, proses ini cuma terjadi sekali, sebelum lahir. Udah, itu aja. Nggak ada produksi baru lagi setelah itu. Dan jumlahnya itu luar biasa banyak. Di puncaknya, kira-kira pas janin umur 5 bulan, ada sekitar 7 juta calon sel telur ini. Yap, 7 juta. Itu jumlah paling banyak yang pernah ada. Tapi, punya jutaan calon bukan berarti bakal ada jutaan kesempatan. Justru dari titik puncak ini, dimulailah sebuah proses penyusutan yang drastis dan terus-menerus. Semacam seleksi alam super ketat di dalam tubuh. Dan penurunannya itu cepet banget. Pas si bayi perempuan ini lahir, jumlah oosit primernya udah anjlok drastis, tinggal sekitar 2 juta. Lebih dari 2/3-nya udah hilang, bahkan sebelum dia menghirup udara pertama kali. Proses penyusutan ini terus berlanjut sepanjang masa kanak-kanak. Begitu seorang anak perempuan mencapai masa pubertas dan siklus menstruasinya dimulai, jumlah yang tersisa tinggal sekitar 400.000. Bayangin, dari 7 juta jadi cuma segini. Loh, terus apa yang terjadi? Nah, proses ini ada namanya atresia. Ini bukan karena ada yang salah atau gagal ya. Ini adalah proses biologis yang emang udah diprogram dari sananya. Tubuh secara alami ngebuang sebagian besar oosit, mungkin buat mastiin hanya yang paling kuat dan paling sehat yang bertahan buat masa depan. Ini kayak kontrol kualitas dalam skala yang, wow, luar biasa. Oke, setelah belasan tahun tertidur sejak masih jadi janin, pubertas datang dan seolah-olah menyalakan mesinnya lagi. Nah, sekarang prosesnya bukan lagi soal penyusutan, tapi soal perlombaan bulanan menuju pematangan. Nah, yang menarik dari gambar ini adalah kita bisa lihat kalau prosesnya itu punya dua alur cerita yang jalan barengan. Di sebelah kiri, kita lihat apa yang terjadi di dalam sel telurnya, proses pembelahan selnya. Terus di sebelah kanan, kita lihat perkembangan si folikel, yang kayak cangkang atau rumah pendukung di sekitar sel telur. Keduanya ini harus sinkron dan kerjasama dengan sempurna. Yuk kita fokus ke sel telurnya dulu. Tiap bulan, sekelompok kecil oosit primer yang tadinya tidur itu dibangunin. Salah satunya bakal lanjut menyelesaikan pembelahan pertamanya, yang namanya meiosis 1. Nah, uniknya pembelahan ini tuh nggak rata. Hasilnya adalah satu sel super besar yang penuh nutrisi, ini si oosit sekunder, dan satu lagi sel super kecil yang disebut badan polar, yang intinya sih bakal dibuang. Di saat yang sama, si folikel yang membungkus sel telur juga ikutan tumbuh. Dari yang tadinya cuma cangkang sederhana, dia berkembang jadi struktur yang jauh lebih kompleks. Mulai produksi hormon, dan bahkan bikin kantong berisi cairan. Akhirnya, cuma satu folikel yang bakal jadi juara, tumbuh paling besar, dan siap untuk acara puncaknya. Setelah semua persiapan matang ini, tibalah momen yang ditunggu-tunggu dalam setiap siklus bulanan, pelepasan sel telur. Inilah dia momen ovulasi. Folikel yang udah jadi juara dan matang tadi pecah, mirip kayak balon air gitu, dan melepaskan oosit sekunder yang berharga dari ovarium. Dari sini, sel telur memulai perjalanannya menuju saluran tuba. Tapi, ada satu detail yang penting banget. Sel telur yang baru aja dilepaskan ini sebenarnya belum 100% matang loh. Proses pembelahannya berhenti lagi, kali ini di tengah-tengah meiosis I. Dia kayak dalam posisi siaga, nungguin satu pemicu spesifik buat menyelesaikan langkah terakhirnya. Dari titik ini, ceritanya bercabang dua. Hanya ada dua kemungkinan jalan bagi si oosit. Takdirnya bakal ditentukan dalam beberapa jam atau hari ke depan, dan hasilnya bakal sangat berbeda untuk siklus bulan itu.
Kedua jalur ini beda banget. Di satu sisi, kalau nggak ada pembuahan, oositnya bakal hancur dalam waktu sekitar 24 jam. Selesai. Di sisi lain, kalau ada sperma yang berhasil masuk, nah inilah sinyal yang ditunggu-tunggu. Penetrasi sperma inilah yang jadi pemicu bagi oosit untuk menyelesaikan meiosis 2, membuang badan polar kedua, dan akhirnya menjadi ovum yang matang seutuhnya. Terus, apa kabarnya si folikel kosong yang ditinggalin tadi? Dia nggak sia-sia kok. Dia berubah jadi sebuah struktur super penting yang namanya corpus luteum atau badan kuning. Anggap aja dia ini pabrik hormon sementara. Tugasnya mompa progesteron buat nyiapin rahim. Kalau terjadi kehamilan, dia terus kerja. Kalau nggak, ya dalam waktu sekitar 12 hari dia bakal hancur dan siklus pun dimulai lagi dari awal. Jadi, setelah semua proses yang super panjang dan selektif ini, berapa banyak sih sel telur yang benar-benar berhasil ovulasi seumur hidup seorang perempuan? Rata-rata, jumlahnya cuma sekitar 450. Coba deh kita renungkan sejenak. Perjalanan ini dimulai dengan 7 juta kandidat. Terus diseleksi habis-habisan, sampai akhirnya cuma tersisa sekitar 450 kesempatan ovulasi. Ini adalah salah satu proses seleksi alam paling ketat yang pernah ada. Nah, ini yang bikin kita mikir kan, apakah proses yang kelihatannya boros banget ini, di mana jutaan sel hilang cuma buat menghasilkan beberapa ratus kesempatan, justru sebetulnya adalah bentuk efisiensi tertinggi dari alam, sebuah cara untuk memastikan bahwa hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dapat kesempatan untuk menciptakan kehidupan baru, sesuatu untuk kita pikirkan bersama?